Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sepanjang minggu Engkau sudah memberi kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, bahkan berkat-berkat yang terbaik yang sudah kami rasakan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
buat kesehatan yang Dia berikan, buat berkat yang Dia berikan. Mari sembah Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan peduli atas setiap kami, sebab Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa atas kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Jiwa kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan kekuatan-Mu dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu itu yang akan memberi semangat dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Dan hari ini ibadah online spesial karena berkaitan juga dengan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Karena itu hari ini kita mau belajar Alkitab kita sama-sama. Mari saudara yang bawa Alkitab, tentunya Alkitab Anda ada di rumah ya, jadi pasti dibawa. Bilang amin ya. Lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Lebih dulu kita baca, kemudian nanti kita akan lompat di ayat yang ke-26 dan ayat 27. Firman Tuhan berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa. Jadi Yesus itu berkata dia akan minta kepada Bapa. Apa yang dia minta? Dia berkata, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yang dimaksud adalah Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita bukan sesaat, tapi Alkitab berkata selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah sekarang kita loncat di ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Nah, saudara tahu ada beberapa tugas atau beberapa fungsi dari Roh Kudus. Ya, yang pertama Alkitab berkata Roh Kudus itu sebagai penolong. Yang kedua Alkitab juga berkata dari apa yang kita baca, Roh Kudus itu penghibur. Dan yang ketiga Alkitab juga berkata dalam ayat 26 yang tadi kita baca, bahwa Roh Kudus juga itu mengajar kita. Dan yang menarik sekali, yang berikutnya di ayat 26 bagian terakhir tadi kita baca, dikatakan Roh Kudus juga itu sebagai pengingat atau mengingatkan kita akan apa yang Tuhan katakan. Nah, perhatikan ini bagian yang terakhir ini akan saya bahas. Menarik sekali karena Roh Kudus juga disebut sebagai pengingat. Nah, kenapa? Apa perlunya Roh Kudus sebagai pengingat dalam kehidupan kita? Tentunya yang pertama, kita menyadari bersama bahwa manusia itu seringkali lupa, ya. Makanya kalau saudara baca Alkitab ada kitab ulangan. Kitabnya sudah namanya kitab ulangan. Ya, mengulangi apa yang sudah dicatat dalam kitab sebelumnya. Tapi dalam kitab ulangan juga ditulis banyak peringatan supaya jangan lupa, jangan lupa. Kenapa? Jawab saya sederhana. Karena manusia ini meskipun sudah diulang-ulangi, diberitahu, kadang-kadang masih aja lupa. Makanya Roh Kudus juga itu diberikan supaya kita selalu diingatkan
akan apa yang Tuhan katakan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kenapa Roh Kudus juga dikatakan sebagai pengingat? Karena berkaitan juga dengan ayat 27, ya. Coba lihat kembali Yohanes 4 ayat 27 tadi dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Perhatikan ini, Tuhan berkata damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bahkan kalau saudara baca di ayat bagian yang terakhir dikatakan, ayat 27 bagian yang terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lah, apa hubungannya antara damai sejahtera dengan kegelisahan hati dengan Roh Kudus sebagai pengingat? Nah, ini yang akan saya mau bahas. Dengarkan ini, ya. Sebelum Tuhan bicara tentang damai sejahtera, dia bicara lebih dulu tentang Roh Kudus sebagai pengingat. Dan saya tahu pasti ada hubungannya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ternyata begini, ya. Apa yang Anda ingat itu sangat mempengaruhi damai sejahteramu. Apa yang Anda ingat sangat mempengaruhi hatimu. Makanya sebelum Tuhan bicara tentang damai sejahtera, dia jelaskan dulu tentang Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau akan apa yang Tuhan katakan. Dengan kata lain, seolah-olah Tuhan mau berkata begini, kau tidak akan pernah bisa damai sejahtera kalau engkau ingat-ingat selain daripada apa yang diingatkan oleh Roh Kudus. Hatimu akan gelisah kalau engkau mengingat-ingat hal-hal yang lain selain daripada apa yang Roh Kudus ingatkan kepadamu. Bahasa sederhananya saya ulangi lagi, apa yang Anda ingat mempengaruhi hatimu. Makanya Roh Kudus diutus sebagai pengingat, supaya setiap kali dia mengingatkan kita akan firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Setiap kali dia mengingatkan kita tentang firman Tuhan, semua kegelisahan kita pergi dari hidup kita. Beberapa orang mungkin menatap saya dan berkata begini, Pak, Bapak tahu nggak, di rumah tangga saya sudah kehilangan damai sejahtera. Mungkin bukan karena suamimu engkau kehilangan damai sejahtera, Bu. Mungkin karena engkau lupa akan apa yang Roh Kudus ingatkan engkau tentang firman Tuhan. Pak, kalau Anda berkata, Pak, saya sudah gak damai sejahtera dengan istri saya, bisa jadi bukan karena engkau ada masalah, tapi masalahnya begini, engkau sedang melupakan apa yang Roh Kudus ingatkan kepadamu tentang firman Tuhan. Bisa bilang amin Bapak-Bapak Ibu yang di rumah. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, bahkan mungkin ada beberapa orang yang berkata, Pak, saya sudah gak ada damai sejahtera dalam pelayanan ini. Pak, saya sudah gak ada damai sejahtera di gereja ini. Saya mau beritahu, bisa jadi bukan karena ada masalah engkau kehilangan damai sejahtera dalam pelayanan, tapi bisa jadi engkau lupa apa yang firman Tuhan katakan kepadamu dan Roh Kudus ingatkan kepadamu. Bahkan juga mungkin engkau berkata, Pak, saya sudah kehilangan damai sejahtera di pekerjaan ini. Nah, sekali lagi saya beritahu, barangkali hari ini bukan karena masalahnya engkau kehilangan damai sejahtera, tapi engkau lupa akan setiap apa yang firman Tuhan katakan kepadamu lewat Roh Kudus yang ingatkan kepadamu. Bahkan juga hari-hari ini saya beritahu, di masa pandemi corona ini banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang gelisah hatinya. Masalahnya bukan karena coronanya, tapi karena engkau melupakan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Beberapa orang malah lebih hafal akan berapa korban yang mati, berapa korban terinfeksi hari ini, dibandingin daripada mengingat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena itu perhatikan baik-baik, ya. Roh Kudus mengingatkan kita. Karena apa yang kita ingat itu mempengaruhi damai sejahtera kita. Apa yang kita ingat itu sangat mempengaruhi kegelisahan di hati kita. Karena itu saya berdoa hari ini, di hari Pentakosta ini, biar Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan engkau kembali. Engkau yang melayani, Roh Kudus ingatkan kembali engkau. Apa sebabnya engkau melayani? Engkau yang berumah tangga, Roh Kudus ingatkan kembali engkau. Hal-hal yang sebenarnya engkau sudah lupakan hari-hari terakhir ini. Karena itu saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana dikatakan apa yang kita ingat itu mempengaruhi hati kita.
Mari buka dulu sama-sama, dia sama-sama dengan saya. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 mulai, ya. Ratapan pasal 3 ayat 19 mulai, ada beberapa ayat yang kita baca. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Nah, perhatikan baik-baik ayat 20 ini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi Ratapan berkata begini, kenapa dia tertekan? Dia tertekan bukan karena masalahnya. Dia tertekan bukan karena persoalan yang sedang dia hadapi. Alkitab bilang dia tertekan karena dia ingat-ingat apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang hari ini menderita, hilang damai sejahtera, gelisah hatinya, hanya karena sebuah persoalan yang sebenarnya 20 tahun yang lalu sedang terjadi, sudah terjadi. Banyak orang hari ini hatinya gelisah, hatinya tertekan, bukan karena persoalan yang hari ini. Bukan karena persoalan yang hari ini, sekali lagi saya mau katakan, tapi karena persoalan yang dulu dia alami, bahkan sampai hari ini dia masih ingat-ingat. Jadi jelas sekali apa yang engkau ingat, apa yang engkau ingat, sekali lagi apa yang engkau ingat mempengaruhi hatimu. Dan pertanyaan saya hari ini, apa yang sedang engkau ingat-ingat hari ini? Setiap malam sebelum engkau tidur, apa yang engkau ingat? Setiap bangun pagi, ya, apa yang engkau mulai ingat? Apakah engkau ingat-ingat masalahmu yang kemudian membuat engkau jadi tertekan? Atau engkau memperhatikan yang lain, mengingat yang lain? Nah, lihat Ratapan berkata begini di ayat selanjutnya, ayat 21. Dia berkata begini, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Nah, saya mau beritahu, Ratapan berkata begini, tetapi ini yang aku perhatikan, supaya hatiku tidak tertekan, ini yang aku perhatikan, supaya hatiku tidak gelisah, ini yang aku perhatikan, supaya aku tidak kehilangan damai sejahtera, ini yang aku perhatikan. Apa yang dia katakan? Bahwa yang dia perhatikan adalah ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Itu yang dia ingat, itu yang dia perhatikan. Apa yang Anda perhatikan hari ini? Apa Anda ingat-ingat hari ini? Ya, sekali lagi sebenarnya bukan masalah yang membuat hatimu tertekan. Ya, bukan persoalan yang membuat hatimu tertekan, tapi apa yang engkau ingat. Sekali lagi Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa yang Tuhan katakan. Mungkin engkau di tengah masalah hari ini, maka Roh Kudus akan mulai ingatkan engkau tentang apa yang dia katakan. Mungkin hari ini engkau lagi susah, maka Roh Kudus akan datang mengingatkan engkau akan firman Tuhan dalam hidupmu. Makanya begini, jangan sampai engkau sudah susah, engkau sudah banyak masalah, engkau sudah pusing, malah engkau lupa firman Tuhan. Malah engkau lupa apa yang Tuhan katakan kepadamu. Karena sebenarnya apa yang Tuhan katakan kepada kita itu mengubah keadaan hati kita. Itu mempengaruhi damai sejahtera kita. Apa yang Tuhan katakan itu sebenarnya menguatkan kita. Saya tidak tahu hari ini engkau mungkin lagi gelisah. Hari ini engkau lagi cemas. Pak, gimana Pak kondisi keadaan hari ini? Pak, gimana Pak situasi ini Pak? Gimana pekerjaan? Gimana pelayanan? Gimana rumah tanggaku? Gimana anak-anakku? Gimana Pak ini semua? Hari ini kembali lewat channel YouTube ini, saya mau ingatkan engkau bahwa Tuhan itu berfirman dan dia tidak pernah gagal menggenapi apa yang dia firmankan. Bisa bilang amin. Pada waktu engkau susah, engkau mulai ingat kembali besar kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Pada waktu engkau lagi hatimu lagi galau, engkau ingat kembali bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Pada waktu engkau sedang susah dalam berbagai masalah,
engkau ingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, bahwa Tuhan akan selalu setia menyertai engkau. Apapun yang kau hadapi hari ini, Tuhan itu tetap setia menyertai engkau. Makanya kalau saudara baca juga dalam kitab Mazmur, ya. Mari buka Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Ada beberapa ayat yang kita baca. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur berkata, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Coba hari ini kita merenung sejenak. Kebaikan Tuhan apa yang sudah engkau alami dalam hidup? Jangan pernah lupa itu. Seringkali kita gampang lupa kebaikan Tuhan. Jangankan kebaikan Tuhan kita lupa, kebaikan orang aja kadang-kadang kita seringkali lupa, ya. Kita cuma ingat jahatnya orang, kita cuma ingat salahnya orang, kita cuma ingat semua hal yang buruk tentang orang. Jangankan Tuhan, ke orang aja kita kadang-kadang sering lupa kebaikan orang yang tiap hari kita cuma ingat kejelekannya. Dan bisa jadi juga hari ini, Bu, hari ini yang kau dalam masalah, kau kehilangan damai sejahtera, mungkin karena engkau hari ini lupa kebaikan suamimu. Yang kau ingat-ingat cuma salahnya suamimu. Mungkin juga Pak, hari ini kau kehilangan damai sejahtera dalam pekerjaan karena engkau cuma ingat-ingat salahnya bosmu, tapi engkau lupa kebaikan bosmu. Saya dengar amin? Saya bisa dengar kata amin? Seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa. Makanya pemazmur berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan dan jangan lupakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada hidupmu. Jangan cuma ingat-ingat kekurangannya, jangan cuma ingat-ingat salahnya, tapi ingat kebaikannya. Kalau engkau ingat-ingat kebaikan, hatimu damai sejahtera, hatimu lepas dari kegelisahan. Saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf itu bisa mengampuni saudaranya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Sebenarnya ada satu rahasianya, kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, lihat baca Alkitab ya, dalam Kejadian pasal 41 ayat 51. Firman Tuhan berkata begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, apa kata Yusuf? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi yang membuat Yusuf itu bisa berbaik hati kepada saudara-saudaranya, mengampuni saudara-saudaranya, memelihara hidup saudara-saudaranya, sebenarnya ayat ini kuncinya. Yusuf berkata ketika anak pertamanya lahir, dia berkata, Tuhan buat aku lupa. Dan perhatikan ini ya, perhatikan baik-baik. Karena dia lupa akan apa yang saudara-saudaranya buat, tentang apa sengsaranya dia lupa, makanya dia bisa mengampuni saudaranya. Saudara tidak pernah bisa mengampuni kalau engkau selalu ingat-ingat salahnya orang. Oh, saya nggak bisa ngampuni, saya masih ingat betul Pak apa yang dia lakukan. Terus Noai, terusin aja. Setiap kali engkau mengingat, sebenarnya itu menjadi bumerang dalam hidupmu karena engkau tidak akan pernah bisa mengampuni. Dan perhatikan ini yang terakhir. Katakan puji Tuhan yang di rumah. Yang terakhir, dengarkan baik. Roh Kudus, Alkitab berkata mengingatkan kita. Tetapi jangan lupa, Yusuf berkata Tuhan juga membuat dia lupa. Jadi manusia ini kadang-kadang tidak bisa ingat apa yang Tuhan katakan. Dan manusia itu kadang-kadang tidak bisa lupa apa yang manusia lakukan kepadanya. Tapi Alkitab bilang dengan jelas,
semuanya itu bisa kita lakukan karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau engkau berkata, Pak, saya nggak bisa ngampuni, soalnya orang itu sudah lakukan banyak hal menyakitkan dalam hidup saya. Saya beritahu, mungkin engkau tidak bisa memang ngampuni, tapi Tuhan bisa menolong engkau seperti Yusuf ditolong Tuhan. Dia berkata, Tuhan buat aku lupa. Yusuf tidak berkata, aku mencoba melupakan kesalahan saudaraku. Kalau itu yang dia lakukan, maka dia tidak pernah bisa lupa apa yang saudaranya lakukan. Tapi karena Tuhan yang membuat dia lupa, makanya dia bisa lupa. Dia bisa tolong saudaranya yang sangat begitu menyakitkan hati dia. Dia bisa ampuni saudara-saudaranya. Dengarkan ini. Tuhan yang mengingatkan engkau akan apa yang dia katakan dalam hidup kita. Tapi dia juga akan membuat kita lupa akan apa yang mungkin orang lain sudah lakukan dalam hidup kita. Dengarkan baik, semuanya karya Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Bagian kita cuma berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku. Pimpin langkah hidupku. Biar Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Roh Kudus terus ingatkan aku supaya hatiku penuh dengan damai sejahtera. Roh Kudus juga akan menolong aku untuk aku bisa melupakan apa yang orang-orang lain sudah lakukan kepada aku, apa yang peristiwa-peristiwa yang sudah aku lewati yang sangat menyakitkan. Roh Kudus juga yang akan membuat engkau lupa. Saya berdoa hari ini di tengah situasi yang mungkin sulit bagi beberapa orang, bahkan mungkin sebagian kita, saya beritahu, meskipun keadaan sulit, jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Jangan pernah gelisah hatimu, karena ada Roh Kudus yang akan terus mengingatkan engkau, dan ada Roh Kudus juga yang akan menolong engkau, membuat engkau lupa. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau. Mari kita berdoa sama-sama. Tutup Alkitabmu, mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa bagi setiap orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Dengarkan baik, Tuhan mengasihi engkau, dan hari ini Tuhan pengen engkau hidup dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus di hari Pentakosta ini menyertai hidup mereka. Roh Kudus menolong mereka. Bahkan Roh Kudus membuat mereka mengingat apa yang Tuhan katakan. Ada beberapa orang sudah mulai melupakan Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengingatkan engkau kembali. Ada beberapa orang juga mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hari ini juga Roh Kudus yang membuat engkau lupa, sehingga engkau hidup dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan, semua siapapun yang mendengarkan siaran ini terpelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi kami, apapun kondisi kami tahu kami tidak melewati seorang diri. Kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya apa yang firman Tuhan katakan, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, terberkati lewat siaran channel YouTube ini, saudara boleh subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda setiap minggu bisa terhubung lewat khotbah-khotbah, lewat ibadah online dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.